Turun hujan butiran es kristal. Saya perlihatkan buktinya Bapak Ibu. Ada satu buku yang saya coba baca. Ini qadarullah, Allah pertemukan saya dengan seseorang yang care dan ikut memperhatikan ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman. Dia memberikan buku kepada saya yang di muka bumi, di dunia ini buku itu ada 11. Di bumi, di dunia hanya ada 11 buku itu. Dan di Indonesia ada 1 buku itu dia perlihatkan kepada saya. Sengaja dia datang menghampiri saya dan beliau sampaikan. Di buku itu diceritakan ada gambaran peta urutan bencana kataklismik, bencana yang bersifat global. Kataklismik ini artinya bencana itu terjadi melingkupi permukaan semua dunia. Dalam arti efeknya global. Semua permukaan bumi mengalami efek buruk dari musibah tadi. Nah, saya lihat peta dari bencana tadi, bencana kataklismik itu dalam angka-angka seperti ini. Angka terjauh adalah angka 12.600 sebelum Masehi. Di angka ini terjadi polar shift, pergeseran kutub Bapak Ibu. Pergeseran kutub. Nah, inilah yang mengakibatkan bumi bergeser sehingga terjadi perubahan iklim dalam waktu yang sangat singkat. Kutub bergeser, maka negara-negara akan mengalami perubahan musim dan iklim. Angka terjauh dari bencana kataklismik 12.600 sebelum Masehi. Di sini terjadi polar shift. Hal inilah yang mengilhami Hollywood membuat film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba. Lupakah kita di interval Januari sampai Juni ada 2 cuaca ekstrim terjadi. Australia mengalami musim panas terburuk sehingga ikan-ikan di sungai pada mati semua karena airnya mendidih. Sementara di air terjun Niagara membeku menjadi es. Ketika kami membawa jemaah untuk umroh menuju ke Madinah dulu Bapak Ibu, ini yang terjadi sepanjang perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir Bapak Ibu, sambil istighfar insyaallah, astagfirullah, subhanallah, berzikir Bapak Ibu. Adakah sesuatu ini berarti bagi kita? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta tarida ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Ini perjalanan dari Jeddah ke Madinah, hijau Bapak Ibu. Bahkan Ustaz Sofyan beliau mengabarkan langsung dari highway antara Mekah Madinah, turun hujan butiran es kristal. Saya perlihatkan buktinya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan karena ada buktinya. Sehingga bus yang beliau tumpangi itu berhenti, karena kalau maju bisa pecah kacanya. Kebayang kalau kena kepala Bapak Ibu. Ada diberitakan beberapa orang meninggal dunia karena tidak kuat tertimpa oleh ini dan dia tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan membeku Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Maka terciptalah aliran sungai kristal. Tidak dapat kita bayangkan sebanyak ini mengalir pasti ke tempat yang paling rendah. Di mana ditampungnya? Tentu membutuhkan tempat yang begitu luas untuk menampungnya. Pertanyaannya, setahu kita Saudi Arabia ini beriklim panas subtropis. Cuaca paling panas itu bisa sampai 50 derajat. Amplitudo hariannya tinggi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan bisa turun hujan kristal di tanah Saudi Arabia yang tadinya panas? Bergeser bumi Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Karena ada aktivitas benda langit. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Kayaknya saya butuh waktu panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tahu kiamat kapan terjadi. Cuma Rasulullah memberitahukan kiamat itu terjadi di hari Jumat. Ya, sekarang hari apa? Kamis. Besok hari? Allahu Akbar, besok hari Jumat ya. Kemudian kiamat akan terjadi di waktu subuh. Yang ketiga, kiamat akan terjadi sehingga tidak terdengar azan di muka bumi. Kalau masjid-masjid kosong tidak ada yang azan, nah kiamat terjadi. Saya khawatir tahun depan masjid pada kosong karena ada corona versi terbaru nanti, H5N8. Dulu ada H5N1 flu burung.
Kemudian ada virus corona. Ini sebetulnya itu juga, tapi direkayasa. Rekayasa virus. Tempat terbesar untuk proses penelitian dan rekayasa virus ada di Wuhan, Cina. Itu tempat terbesar di dunia, laboratorium klinik ya, virologi. Kemudian sekitar tahun 3150 sebelum Masehi terjadi banjir bah di zaman Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh usianya 600 tahun. Karena Nabi Nuh diutus oleh Allah sebagai Rasul yang pertama. Ya, Rasul yang pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Idris, Nabi Syis bukan Rasul. Karena di zaman mereka tidak ada penyimpangan manusia dari tauhid. Penyimpangan manusia menyembah selain Allah terjadi di zaman Nabi Nuh. Saat itu Nabi Nuh berusia 480 tahun. Dan sosok yang disembah pertama kali manusia selain Allah adalah patung Nabi Adam. Silakan buka dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Ada dijelaskan sejarahnya di sana. Kemudian di tahun 1650 sebelum Masehi terjadi climate change, terjadi perubahan iklim secara tiba-tiba. Hal ini yang membuat terjadi bencana besar sehingga budaya-budaya kuno hilang, peradaban kuno hilang, musnah. Seperti suku Aztec di Meksiko, suku Inca di Brasil, suku Maya di Amerika Latin. Semuanya ada di Amerika Selatan. Itu mereka musnah. Nah, berarti Bapak Ibu coba kita lihat. Angka terakhir di angka 1650 sebelum Masehi. Ini angka terdekat dari bencana kataklizmik yang dekat ke kita. Coba kita cermati angka-angka ini Bapak Ibu. Dari angka 12.600 ke angka 9.000, dari 9.000 ke 5.300, dari 5.300 loncat 1 ke 1.650. Itu seolah-olah ada angka atau interval yang konstan. 3.600 tahun sekali. Coba lihat, selalu terjadi pengurangan 3.600 tahun. Coba hitung Bapak Ibu. Ini yang saya kaji. Betul Bapak Ibu? Dari 12.600 ke 9.000 berapa selisihnya? 3.600. Betul? Dari 9.000 ke 5.300 berapa selisihnya? 3.600. Dari 5.300 ke 1.650 berapa selisihnya? 3.600. Oh, berarti ada peristiwa yang berulang, yang siklusnya terjadi setiap 3.600 tahun. Ternyata ada satu benda langit yang siklusnya itu 3.661 tahun sekali datang mendatangi tata surya kita. Benda langit inilah yang disebut oleh para ahli astronomi dengan sebutan Nibiru. Pernah dengar Nibiru? Pernah? Baik. Kalau interval kalau di tahun 1650 bencana terakhir, kita tahu berarti interval berikutnya kapan terjadi, tinggal ditambahkan aja 1650. Tapi karena ini sebelum Masehi, berarti 3661 dikurang 1650, hasilnya 2011-2012. Dari sini muncul isu kiamat 2012. Maka suku Maya membuat kalender Kukulcan itu berakhir di 2012. Setelah itu tidak ada. Pertanyaannya, terjadikah peristiwa global di tahun 2011-2012? Apa yang terjadi 3 Maret 2011? Jepang dilanda tsunami. Betul? Saya simpan tuh datanya. Yokohama, Miyagi, Tokyo hancur. Terjadikah sesuatu selain tsunami Jepang? Kita lihat ini di New York tahun 2011, early Maret 2011, awal Maret 2011 Bapak Ibu. Apakah itu Nibiru Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Kita umat Islam harus lebih cerdas dari mereka, karena banyak ayat-ayat Quran yang menantang kita, menstimulus kita untuk berpikir tentang ruang angkasa. Wal fajri wasyamsi was samai wat tariq. Ya, begitu kan?